Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Ibu Ratih Puspitasari. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita belajar Al-Quran. Karena belajar Al-Quran itu menyenangkan dan tentunya dapat pahala loh. Kali ini kita belajar surah An-Nas. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita amati gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut, kira-kira menunjukkan gambar apa ya? Ada yang bisa menjawabnya? Gambar tersebut menggambarkan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, yaitu ibu guru sedang menjelaskan Al-Quran surah An-Nas ayat 1-6 dan siswa-siswinya tentunya sedang menyimak penjelasan ibu guru. Pada gambar yang kedua, kita amati kembali bahwa gambar tersebut menunjukkan kegiatan Pak Guru atau Pak Ustadz sedang mengaji murid-muridnya. Dan mereka secara bergiliran belajar mengaji dengan tertib. Oleh karena itu, anak-anakku, belajar Al-Quran adalah kewajiban setiap muslim. Untuk itu, mari kita belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Ada pada suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya umat Islam adalah yang belajar Al-Quran dan mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, di dalam Al-Quran ada salah satu surah yang namanya surah An-Nas. Adakah di antara kalian yang bisa membaca surah An-Nas? Kemudian, apakah ada yang sudah menghafalnya? Lalu, apa sajakah pesan-pesan pokok surah An-Nas? Nah, untuk itu mari kita akan pelajari bersama-sama di dalam video ini. Berikut surah An-Nas ayat 1-5. Mari kita baca bersama-sama ya. Jangan lupa, sebelum membaca Al-Quran, kita membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. Perhatikan bacaannya supaya tidak salah arti nantinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku, untuk dapat menghafal surah An-Nas, bacalah tiap ayat surah An-Nas secara berulang. Kemudian, anak-anakku yang soleh dan soleha, di sini ibu ada tugas untuk kalian, yaitu aktivitas kelompok. Buatlah kelompok dengan teman sebangku kalian. Kemudian bacalah surah An-Nas secara bergantian.
Dengan cara siswa yang satu membaca dan siswa yang lainnya menyimak. Jadi, lakukan kerjasama dengan kelompok kalian. Seperti pada gambar berikut ini, mereka melakukan kerjasama dengan kelompok untuk murojaah hafalan. Siswa yang satu sedang membaca dan menghafal surah An-Nas, sedangkan siswa yang lainnya menyimak. Begitupun dilakukan secara bergantian. Setelah membaca surah An-Nas, anak-anak silahkan untuk mengisi asesmen berikut ini. Ada beberapa uraian yang harus kalian isi. Yang pertama, aku membaca surah An-Nas dengan tartil. Jika sudah dilakukan, silakan centang yang bagian sudah. Kemudian, aku membaca ayat pertama hingga aku membaca ayat ke-6. Jika sudah semua dilakukan, silakan dicentang di bagian yang sudah. Setelah membaca dan menghafal surah An-Nas, tentunya kita harus mengetahui pesan pokok surah An-Nas. Sudahkah kalian tahu pesan pokok dalam surah An-Nas? Surah An-Nas adalah surah yang ke-114 atau surah yang terakhir di dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas terdiri atas 6 ayat. Surah An-Nas diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Oleh sebab itu, surah ini tergolong surat Madaniyah. Adapun pesan-pesan pokok surah An-Nas yaitu manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan. Jadi, manusia itu adalah makhluk yang selalu membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan dan keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Pelindung. Surah An-Nas sebaiknya dibaca setiap hari, utamanya sebelum tidur dan berangkat sekolah atau setiap melakukan aktivitas. Seperti pada gambar berikut ini, gambar yang pertama, Fauzan sedang berdoa setelah membaca surah An-Nas. Contohnya, setiap selesai sholat fardu, kita dianjurkan membaca surah An-Nas. Kemudian, gambar yang kedua, Ida membaca surah An-Nas sebelum berangkat sekolah. Jadi, Ida memohon perlindungan hanya kepada Allah dengan membaca surah An-Nas sebelum berangkat sekolah. Nah, pesan-pesan pokok surah An-Nas bahwa kita harus memohon perlindungan kepada Allah dari tipu daya syaitan karena Malikin Nas, karena Allah itu Maha Raja, Maha Kuasa. Hendaklah kita memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kita mau tidur, sebelum tidur itu membaca surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, dan Al-Falaq. Karena supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, di sini ada asesmen yang harus kalian isi. Bismillah, aku pasti bisa. Beri tanda checklist pada kolom yang sesuai. Di sini ada 4 uraian yang harus kalian isi dan kalian checklist. Pilihannya ada selalu, sering, kadang-kadang, atau bahkan tidak pernah. 1. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ta'awuz dan membaca surah An-Nas. Apakah kalian melakukannya? Apakah kalian selalu melakukannya? Sering, kadang-kadang, atau bahkan tidak pernah? Silahkan di checklist. 2. Aku selalu ingat Allah saat ketakutan. Selalu kalian lakukan, atau sering, atau kadang-kadang, atau tidak pernah. 3. Aku berdoa sebelum tidur dan berangkat sekolah. Nah, ini selalu kalian lakukan, sering, kadang-kadang, atau bahkan tidak pernah, silahkan dipilih. 4. Aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungiku. Nah, selalu kalian lakukan, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah, silahkan kalian isi. Setelah diisi kolom ini, kita dapat menilai diri sendiri dan bisa memahami pesan-pesan pokok surah An-Nas ini yang sudah kita pelajari. Akhirnya, anak-anak yang soleh dan solehah,
Sebagai penutup, mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang Ibu sampaikan bisa kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang dimengerti. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.